Ku
dengan ucapan syukur kami, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang setia. Kami aman bersamamu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami bagimu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Sebab Kau Allah yang selalu menyertai kami. Thank you Jesus. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Amin. Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
siap bersorak lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Kita mau tepuk tangan sama-sama di atas kepala ya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Malang dan Batu. Kami sungguh rindu bertatap muka dengan Anda dan kami selalu berdoa agar Anda selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mendorong Anda untuk tetap ikut aktif dalam kegiatan komunitas rohani, yaitu dalam Connect Group yang akan tetap berlangsung secara online. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi gereja lokal masing-masing melalui akun Instagram atau lewat WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Kami mau memberikan persembahan dan kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal kita, Anda dapat mengikuti atau melihat di dalam akun Instagram GMS Malang dan GMS Batu. Bagi Anda, Jemaat GMS Malang, yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening GMS Malang atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini. Dan bagi Anda, Jemaat GMS Batu, yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat mentransfer ke virtual account GMS Batu berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Pastor Jeffrey Junius, tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube Pastor Jeffrey Junius.
kuasa dari tempat maha tinggi. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
kita yang besar. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya ada kuasa mengalir, yaitu dari surga, dari tempat maha tinggi, dari tahta Allah. Mengalir memenuhi kehidupan kami, mengalir memenuhi rumah-rumah kami, mengalir memenuhi hati kami. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku, maka aku hadir di sana. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat ya Tuhan. Biar hadirat-Mu ini boleh sekali lagi kami rasakan, kami rindu. Biar di waktu-waktu ke depan ketika firman Tuhan disampaikan, ada sebuah perjumpaan secara pribadi kami dengan Engkau. Sehingga hidup kami dikuatkan, hidup kami dimerdekakan. Kami tahu keadaan di luar sana serba tidak menentu, serba tidak pasti. Tapi kami percaya dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kepastian, Engkaulah harapan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicara melalui firman-Mu. Hamba siap mendengar. Terima kasih, urapi lidah bibir hamba-Mu yang terbatas. Tapi biar Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda siap dibangun kebenaran firman Tuhan, sekali lagi katakan amin. Mari kita berikan sekali lagi kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Boleh sapa gitu ya, kanan kiri depan belakang. Saudara-saudara yang mungkin hari ini melihat bersama Anda gitu ya melalui live streaming. Katakan Tuhan Yesus akan memberkati hidupmu. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya merasakan sukacita yang besar hari ini. Saya boleh sekali lagi dikasih Tuhan kesempatan untuk membangun atau menyampaikan firman Tuhan. Dan ini adalah menjadi pesan pengembalaan untuk jemaat di GMS Malang, jemaat GMS Batu, maupun setiap Anda yang menyaksikan tayangan ini. Pada kesempatan kali ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan itu letakkan gitu ya ketika saya doa, saya saat teduh sehari-hari. Tuhan letakkan sebuah penekanan ketika saya membaca firman Tuhan ini. Kayak Tuhan itu berbicara di dalam hati saya. Ini berbicara tentang bread of life atau roti kehidupan. Kehidupan kita ditentukan oleh makanan yang kita makan hari-hari ini. Kalau hari-hari ini kita memakan makanan yang sehat gitu ya, stay at home, makanan yang gak dijaga, gak berolahraga, maka setiap makanan yang hari ini kita makan akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Tetapi jika makanan yang kita makan sehari-hari ini adalah makanan yang sehat, maka justru setiap makanan yang kita makan akan menjadi kekuatan buat kita untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan makanan yang Yesus tawarkan di dalam kehidupan kita. Bread of life, roti kehidupan. Kita pernah membaca bagaimana ada seorang nabi yang bernama Elia. Dan ketika dia membunuh banyak nabi Baal, lalu datanglah sebuah intimidasi dari seorang ratu Isabel. Dan ketika intimidasi datang, Elia itu merasa bahwa di dunia ini cuma dia satu-satunya orang yang melayani Tuhan. Di dalam kesendirian Elia itu, Elia merasa lebih baik aku mati saja deh. Sampai pada saat Tuhan memberi makan. Dan ketika Elia makan sesuatu itu, sesuatu yang rohani itu, maka dikatakan badannya kuat kembali dan dia sanggup berlari. Ini makanan yang sifatnya rohani. Tuhan juga berkata bahwa aku adalah roti yang hidup. Akulah roti hidup. Roti hidup adalah salah satu dari 7 ucapan Yesus sebagai pernyataan bahwa ia adalah Tuhan. Di dalam bahasa terjemahan bahasa yang lain, kita kenal 7 ucapan ini sebagai ego eimi. Ucapan ini mempunyai arti pengertian ilahi karena ungkapan aku adalah digunakan di dalam perjanjian lama sebagai penggambaran Allah ketika dia menyatakan diri di hadapan Musa. Aku adalah aku. Kata aku adalah ini sebagai gambaran bentuk pernyataan Tuhan bahwa hanya dia yang sanggup.
Hanya dia yang mampu. Di luar dia gak ada. Hanya Tuhan yang sanggup. Dan pada ajaran ini banyak sekali murid-murid Yesus yang pada awalnya berbondong-bondong, ribuan orang mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus memberikan pengajaran tentang akulah roti yang hidup, banyak murid-murid sejak saat itu dia meninggalkan Tuhan. Makanya ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mengerti apa sih maksud dari ucapan Tuhan, akulah roti yang hidup. Yohanes pasal yang ke-6, ayat ke-25 sampai ayat yang ke-35 terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini menonton, jangan lupa siapkan Alkitabnya, siapkan juga notes, ballpen. Anda bisa catat apa yang hari ini Anda dengar, sebab kalau kita hanya mengingat, itu terbatas. Tapi kalau kita bisa catat gitu ya, semua apa yang Tuhan katakan, dan satu kali nanti kita baca-baca, kita akan terus direview, kita akan terus diingatkan. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, maka mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Lalu Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Katakan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Lalu di ayat berikutnya, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang akan engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang telah memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Katakan amin. Pada peristiwa ini ketika Yesus melihat orang yang banyak itu berbondong-bondong, Yesus itu langsung tahu Bapak Saudara. Di ayat yang pertama tadi kita baca, Yesus itu langsung tahu apa yang mereka inginkan dari mengikuti Yesus. Yesus itu langsung tahu, makanya dia langsung berkata, aku tahu bahwa kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Makanya kamu mengikut aku. Mereka mau roti dan Yesus sedang berbicara menawarkan sesuatu yang sifatnya esensial, yang sifatnya rohani. Mereka mau minta roti, Tuhan tawarkan roti hidup. Roti yang hidup adalah Yesus sendiri, hal yang rohani. Tapi bangsa Israel waktu itu hanya lebih memilih bahwa aku mau roti yang bisa mengenyangkan perut. Makanya Yesus mengajak mereka untuk menunjukkan hidup mereka pada hal-hal yang sifatnya rohani, esensial. Yaitu hal-hal yang dikehendaki Allah. Apa sih kehendak Allah di dalam kehidupan manusia? Allah cuma mau manusia itu percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Kepada pribadi yang dia utus, anaknya yang tunggal. Namun lagi-lagi jawaban mereka menunjukkan orientasi bahwa mereka lebih suka
kepada hal-hal yang lahiriah. Beda persepsi. Tuhan kasih roti hidup, mereka tangkapnya roti yang mereka bisa makan dan mereka perutnya bisa kenyang. Pernyataan Yesus tentang dirinya adalah roti hidup berawal dari permintaan orang-orang bangsa Israel waktu itu. Tunjukkan kami tanda kalau kamu Tuhan. Karena apa? Karena moyang kami dikasih tanda sama Musa. Musa utusan Allah. Bisa kasih mana setiap hari. Turun dari langit. Kalau kamu berkata anak Allah, maka kamu juga perlu berikan kepada kami tanda. Kasih kepada kami roti. Untuk setiap hari kami makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, I am the bread of life. Akulah roti itu. Barang siapa datang kepadaku, ya gak akan lapar lagi. Berawal dari mereka minta tanda. Orang banyak hanya ingin melihat tanda-tanda mujizat dan mendapatkan makanan gratis, berkat gratis. Mereka berkata kepada Yesus bahwa nenek moyang mereka selalu diberi makanan gratis oleh Musa. Yang menjadi magnet bagi mereka ketika mereka mengikuti Yesus adalah tanda mujizat dan berkat yang mereka terima. Makanya banyak orang berkerumun di mana Yesus berada. Banyak orang berkerumun. Karena apa? Karena mujizat yang Yesus kerjakan. Karena makanan gratis yang mereka terima. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya mengerjakan sesuatu yang sifatnya sementara. Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Dia mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya kekal. Kalau Bapak Ibu saudara mengikut Yesus hanya menilai dari sesuatu yang sifatnya sementara, gak nyambung. Karena Yesus selalu berbicara sesuatu yang kekal. Coba cross check di dalam hati kita Bapak Ibu saudara. Hari-hari ini. Alasan apa yang membuat kita mengikuti Yesus? Roti atau roti yang hidup itu? Roti yang mengenyangkan perut, yang sifatnya hanya sementara, atau roti hidup yang sifatnya kekal? Orang yang memilih roti itu sifatnya sementara. Tapi jika orang memilih, aku memilih roti hidup, mungkin yang sementara nggak kita dapat. Tapi pada kekekalan kita akan memperoleh segala sesuatunya. Coba cross check di dalam hatimu Bapak Ibu. Apa alasan kita mengikuti Yesus? Berkat? Kemudahan? Atau ada alasan ilahi yang kita bisa tangkap? Mereka gak mampu memahami makna rohani yang Tuhan Yesus ajarkan. Kegagalan kita untuk menyadari hal yang rohani yang Yesus sediakan akan membuat hidup kita gak kemana-mana. Kita akan stuck di tempat. Ketika tekanan datang di dalam hidup kita, ketika aniaya datang dalam hidup kita akan dengan mudah berkata, Yesus gak ada. Kalau Yesus ada, Yesus tidak akan izinkan aku seperti ini. Ingat bahwa Yesus mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Bukan mengerjakan sesuatu yang sifatnya sementara. Yang bisa dimakan ngengat, bisa dibobol oleh pencuri. Tapi Yesus mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Ini sifatnya kekal. Ngengat tidak bisa memakannya, pencuri juga tidak bisa mencurinya. Lalu katakan amin. Dan ketika Yesus berkata, I am a bread of life, akulah roti itu, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Apa sih Bapak Ibu yang bisa kita pelajari, kita bisa tangkap dari perkataan Yesus, bahwa akulah roti itu. Ayat ke-26 ke-27. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, katakan mencari. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal.
Katakan amin. Yang pertama, apa sih yang dimaksud Tuhan? Dia berkata, akulah roti hidup. Apa sih yang dimaksud? Bahwa yang pertama, roti itu bicara kehidupan. Kehidupan hanya ada di dalam Yesus. Kehidupan hanya ada di dalam Yesus. Yesuslah kehidupan itu. Jadi kalau kita hari ini mencari kehidupan, cari Yesus. Carilah Tuhan, firman Tuhan katakan carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Maka engkau akan selamat. Kalau Yesus adalah kehidupan, kalau Yesus adalah keselamatan, apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Di dalam kehidupan kita. Kita lompat, tandain Yohanes 6, kita lompat kepada Lukas 17. Lukas pasal ke-17, ayat yang ke-11. Tuhan ingatkan ayat ini. Ke-10 orang kusta. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia masuk satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Katakan 10 orang. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang-orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. 10 orang kusta disembuhkan, tapi 1 kembali, yang 9 gak kembali. Bukankah ini adalah gambaran apa yang kita cari? Kalau kita hanya cari berkatnya, kita hanya cari kesembuhannya, ketika kesembuhan berkat engkau terima, engkau gak akan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang kau cari, Yesus yang kau cari, berkat, kesembuhan datang. Engkau akan lupakan itu, engkau akan tetap kembali tersungkur kepada Yesus. Apa yang kau cari? Kalau engkau cari Tuhan, engkau bukan hanya akan mendapat kesembuhan, bukan hanya akan mendapat berkat, karena itu bonus. Ketika engkau mencari Tuhan, kehidupan engkau peroleh. Keselamatan engkau peroleh. Bonusnya itu kesembuhan. Yesus itu kehidupan. Kalau hari ini kerohanianmu mulai mati, padam. Yesus, cari Yesus. Jangan cari yang lain. Kejar Yesus. Jangan kejar yang lain. Mereka lupa. Ke-9 orang ini ketika datang kepada Yesus, minta kesembuhan, mereka dapat kesembuhan, lalu mereka pergi, mereka lupa. Yang kembali cuma 1, orang Samaria. Mereka cuma kejar roti. Tapi orang Samaria, 1 kembali, dia gak kejar roti, dia kejar pribadinya. Karena pribadinya itu cukup. Buat apa kita mengejar roti yang sifatnya hanya kenyang sementara? Kan lebih baik kejar Yesusnya. Kenapa? Yesus 1 pribadi cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Yesus saja cukup tuh. Buat apa kalau kita makan cuman 5 roti, 2 ikan? Oh, Yesus sendiri dengan 5 roti, 2 ikan dia bisa kasih makan 5.000 orang. Lebih 12 bakul. Kalau kau mau terjadi kehidupan di dalam kehidupanmu, apapun. Pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu, pelayananmu.
Cari Yesus. Maka Yesus berkata, I am a bread of life. Akulah roti hidup. Kalau engkau mau hidup, gak ada di luar sana, hanya aku. Itu garansi Tuhan. Kalau engkau mau hidup, hanya aku. Buat apa kita memperoleh semua harta di dunia, tapi justru kita kehilangan nyawa kita? Buat apa? Bukankah hidupmu lebih daripada sekedar apa yang kau mau makan, apa yang kau mau pakai? Yesus itu berbicara kehidupan kita. Lalu yang kedua, ayat ke-33 dan 34. Di Yohanes 6, ayat ke-33 ke 34. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu apa Bapak Saudara? Halo? Senantiasa. Senantiasa itu setiap hari. Apa yang kita butuhkan setiap hari, itu ada di dalam Tuhan. Roti hidup itu berbicara tentang kebutuhanmu. Kebutuhan setiap hari. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Yesus. Kita gak akan pernah sadar bahwa Yesuslah yang kita butuhkan. Satu-satunya yang kita butuhkan di dalam hidup ini selama daging kita ini masih nyaman. Firman Tuhan berkata, ada seorang kaya. Dia mengumpulkan kekayaannya. Semakin kaya dia buat banyak lumbung. Dan ketika Tuhan, lalu dia berkata kepada dirinya, tenanglah hai jiwaku, engkau sudah bisa makan. Turun temurun. Tapi Yesus berkata, buat siapa itu engkau kumpulkan? Tak tahukah engkau bahwa malam hari ini engkau sudah gak bisa menikmati lagi? Lalu orang kaya itu, dia kumpulkan banyak. Dan ketika dia dipanggil Tuhan mati, Tuhan tanya, buat siapa engkau kumpulkan itu? Buat siapa? Banyak orang gak sadar dia butuh Yesus. Banyak orang gak sadar bahwa harta gak bisa menyelamatkan. Yang orang pikirkan cuman gimana caranya selama aku hidup aku bisa makan kenyang. Makanan yang kita makan hanya kenyang sementara. Orang gak akan sadar bahwa Yesus itu sebuah kebutuhan di dalam hidup kita. Kebutuhan yang sangat-sangat mendasar. Kalau orang itu gak diperhadapkan dengan sesuatu. Coba orang kaya ini dikasih tahu, hei, kamu jangan kumpulin harta. Malam ini kamu itu sudah pulang ke rumah Bapa. Yang kamu perluin itu cuma Yesus. Kalau kamu gak terima Yesus, hidupmu akan ada di dunia lain. Penuh dengan ketakutan, kengerian. Betul kan? Dunia lain itu kan selalu uji nyali. Ketika dikasih tahu, coba. Dia pasti, ya aku mau terima Yesus. Orang yang sadar bahwa hidupnya butuh Yesus, maka di dalam hatinya akan mengingini Yesus lebih. Dia akan mengingini lebih. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku. Kalau orang mengingini Yesus, dia tahu bahwa ia butuh Yesus. Berapapun harganya, Bapak Ibu, dia akan bayar.
Berapapun sulitnya, dia akan tetap kejar. Kenapa? Karena itu kebutuhanku. Kalau engkau sadar butuh Yesus, dimanapun engkau berada, engkau akan terus kayak gak bisa lepas dari Yesus. Bahkan kalau ada ibadah-ibadah online seperti kayak gini, wah, engkau akan tetap berdiri di depan TV, engkau akan tetap. Bukan lihat saya yang khotbah, bukan. Satu tujuan ibadah online, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ya bolehlah kalau misalnya, iya aku mau lihat ibadah online GMS Malang, GMS Batu. Karena kangen dengan gembalanya, ya oke sih. Enggak apa-apa. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita mau berjumpa dengan Tuhan. By the way, saya juga kangen sama Anda Bapak Saudara. Kami juga rindu bisa berjumpa dengan Anda. Tapi poin dari ibadah adalah karena kita butuh Tuhan. Orang yang meninggalkan ibadah, dia adalah orang yang sudah gak butuh Tuhan. Dia merasa bahwa pekerjaannya, semuanya yang dia punya bisa menyelamatkannya. Orang yang mengingini Yesus berapapun harganya ia akan ambil karena ia sadar tanpa Yesus dia gak bisa apa-apa. Demikian juga halnya dengan roti hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau kejar cuma roti dunia, itu bukan yang kau butuhkan. Engkau akan lapar lagi. Tapi kalau engkau kejar Yesus, dia akan mengenyangkan setiap kebutuhanmu. Saya kasih example, contoh. Menurut Anda, Bapak Saudara, saat ini air mineral itu berharga atau tidak? Ayo, yang bilang berharga angkat tangannya. Karena saya yang tanya, Anda angkat tangan. Mungkin di dalam hati, air mineral, biasa itu. Biasa banget. Tak kasih contoh lagi. Kalau seandainya saya kasih perbandingan air mineral dengan botol yang kecil, sederhana, dengan gadget saya, mau pilih yang mana? Air mineral atau gadget ini kalau tak kasihkan kepada Anda? Pasti pilihnya ya gadget lah. Kenapa kau pilih gadget? Lebih berharga, lebih mahal. Kenapa gak pilih air? Air mah biasa. Kalau suruh pilih air mineral dengan parfum yang harganya 10 juta, pilih mana hari ini? Ya pilih parfum lah. Harganya 10 juta. Air mah 5.000 dapat. Gak mungkin air jawabannya. Karena apa? Karena air itu biasa. Karena aku gak butuh air. Tapi coba hari ini. Kalau hari ini Anda berada di sebuah padang gurun yang tandus, yang kering, yang panas. Lalu datang seorang berkata, engkau mau parfum yang 20 juta atau air mineral? Kalau kau berada di padang gurun yang panas, tandus, kering, haus. Bahasanya ngelak. Anda masih mau pilih parfum yang 20 juta? Yakin? Pilih parfum yang 20 juta Anda mau minum? Enggak. Saya yakin. Ketika dikasih pilihan di padang gurun yang tandus itu. Engkau mau pilih parfum 20 juta atau air mineral? Pasti dia bilang, aku mau pilih air mineral. Karena itu kebutuhanku. Kalau enggak ada itu, aku mati kehausan. Itu adalah sebuah contoh sederhana di padang gurun yang panas. Tandus, parfum yang harga 20 juta. Jadi gak berharga Pak Saudara. Jadi gak berharga. Justru yang berharga air. Bahkan air yang biasa, yang menurut Anda hari ini berkata, oh air itu mah biasa. Aku lebih baik pilih gadget yang lebih mahal. Tapi kalau di padang gurun itu gak ada harganya, air lebih mahal. Kenapa? Karena itu yang kau butuhkan. Kan gak mungkin udah mau mati, haus gitu ya. Kita masih gadgetan, pilih gadget. Ya begitu juga dengan Yesus di dalam kehidupan kita.
Kita nggak akan pernah merasa Yesus itu penting sebagai kebutuhan kalau kita belum mengalaminya secara pribadi. Saya mengalami secara pribadi. Makanya saya berkata Yesus itu kebutuhan hidup saya. Gak ada yang lain. Karena saya pernah dihadapkan suatu keadaan di mana selain daripada Yesus, dia gak bisa mengubahkan. Makanya saya berkata, Yesus itu kebutuhan saya. Saya gak ada Yesus, gak bisa. Makanya ketika Yesus berkata, akulah roti itu. Akulah kebutuhanmu, Bapak Saudara. Akulah kebutuhan. Kau gak butuh apa-apa di dunia ini, butuh Yesus. Dalam keadaan kayak gini, hartamu gak bisa nyelamatin. Dalam keadaan kayak gini, uangmu gak bisa menyenangkanmu. Engkau punya uang. Engkau berkata, aku bisa beli semuanya. Panik buying terjadi. Tetap sampai rumah. Gak ada rasa aman. Yang kita butuhkan hari-hari ini. Yesus. Gak ada yang lain. Kita harus berada di dalam keadaan yang terjepit baru kita merasakan bahwa oh iya ternyata aku ini butuh Yesus. Uangku gak bisa menyelamatkanku. Jangan tunggu sampai keadaan seperti itu Bapak Saudara. Makanya ketika firman Tuhan ini saya beritakan ini waktunya kita ambil keputusan. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku. Poin saya yang ketiga yang terakhir. Ayat ke-35. Yohanes 6 ayat ke-35. Kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Katakan gak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Katakan tidak akan haus. Artinya apa? Roti hidup. Yesus itu berbicara tentang kepuasan. Pertama berbicara tentang kehidupan. Yang kedua berbicara tentang kebutuhan. Yang ketiga berbicara tentang kepuasan. Apa yang bisa memuaskan kita? Itu cuman Yesus. Engkau mau cari kepuasan di dunia sana, di luar sana, enggak akan ada kepuasan. Akan kurang terus. Hanya ada satu tempat di dalam hati kita yang bisa memuaskan kita, yaitu cuma Yesus. Engkau mau isi dengan hobi, engkau mau isi dengan apapun, enggak akan pernah bisa memuaskanmu. Yesus. Artinya kalau engkau mau mengalami kepuasan di dalam kehidupanmu. Engkau mau mengalami kelegaan, kenyang, gak haus lagi. Yesus jawabannya. Ketika engkau kejar Yesus, maka engkau akan dapat kepuasan itu. Ketika engkau kejar apa yang dunia tawarkan, maka engkau gak akan ada kepuasan, engkau akan tetap lapar. Dialah kepuasan. Aku puas ketika aku melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena dalam kehendak Bapa. Ada Bapa itu sendiri, ada Yesus sendiri, ada Roh Kudus yang memberikan kepuasan. Di luar sana nggak ada. Ketika hati saya mengalami sesuatu, saya nggak lari kemana-mana, saya berdoa sama Tuhan, saya cari wajah Tuhan, karena di dalam Dia ada kepuasan. Orang lain nggak bisa memberikan kepuasan, bahkan istri dan anak nggak bisa berikan kepuasan di dalam hati saya. Yesus yang bisa memberikan kepuasan. Hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi. Letakkan tangan kirimu di hatimu.
Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, I'm a breath of life. Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Kata akulah, itu garansi. Berarti hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Hanya di dalam Yesus ada kebutuhan yang kau rindukan, kau inginkan. Hanya di dalam Yesus ada kelegaan, ada kepuasan. Apa bagian kita hari ini? Datang kepada Yesus. Yohanes 6 ayat ke-37. Dia berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yesus tidak pernah membuang umatnya. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan tidak pernah membuangmu. Datang kepadanya, engkau akan diterimanya dengan luar biasa. Lalu ayat 47 sampai 50, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Bukan hanya sekedar datang Tuhan, kita bawa persoalan, tapi datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Dan alami Tuhan secara pribadi, percayalah bahwa setiap perkataan Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Tidak ada seorang pun yang berbicara tentang kasih Yesus kalau orang tersebut gak pernah merasakan kasih Yesus. Makanya Tuhan berkata, akulah roti hidup itu. Kalau orang gak makan aku, gak minum darahku, dia gak bisa hidup. Datang kepada Tuhan, ambil, makan apa yang Tuhan berikan padamu. Kita gak akan pernah bisa berkata, oh Yesus itu maha pengasih. Kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kasih Tuhan, tidak mengalami kasihnya secara pribadi. Saya bicara tentang kasih Tuhan karena saya tahu, saya mengalami bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saya. Di luar sana gak mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya. Maka saya bisa berkata, Tuhan itu pengasih. Tidak ada orang yang dapat berkata tentang roti yang hidup atau kekal kalau orang tersebut tidak pernah memakan apa yang Tuhan tawarkan. Kita gak akan pernah tahu roti hidup itu jika kita sehari-hari hanya mengejar roti yang mengejangan perut kita. Mau berbicara tentang roti hidup. Sehari-hari aja yang kita kejar bukan roti hidup. Sehari-hari yang kita makan aja bukan roti hidup. Sehari-hari yang kita kejar, kita makan adalah roti yang mengenyangkan cuma sementara. Gimana kita bisa berbicara tentang roti hidup? Gak bisa. Ini adalah waktunya kita mengalami sendiri. Kalau Tuhan berkata, akulah roti hidup. Maka di dalamnya ada kehidupan. Di dalamnya ada kebutuhan. Di dalamnya ada kepuasan. Yang setuju katakan amin. Mari tutup Alkitab kita berdoa. Saya undang praise and worship. Mari kita hampiri tahta Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Kita mengasihi Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan secara pribadi. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, yes, hati kami haus ya Tuhan. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku.
Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Oh lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Lebih lagi. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Oh lebih lagi. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku. Bapak Ibu bisa dengarkan saya. Walaupun acara ini dibuat untuk live ibadah online, tapi saya mau setiap pelayan-pelayan Tuhan hal ini tidak akan menjadi berkat bagi kehidupan jemaat. Tidak akan menjadi kehidupan, menjadi kebutuhan, menjadi kepuasan, kelegaan. Kalau kita secara pribadi belum menginginkan dia lebih lagi. Kalau kita secara pribadi kita melayani, hanya sekadar pelayanan, tanpa didasari bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita menginginkan dia lebih lagi. Begitu juga di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin. Engkau pingin rindu anak-anakmu bisa mengalami Tuhan, tapi engkau sendiri gak mengalami dia secara pribadi. Dan biar pada waktu ini izinkan Tuhan itu melawat kita dulu secara pribadi. Setelah itu baru kita bisa berbicara tentang Yesus kepada anak-anak kita. Mari kita letakkan tangan kiri kita di hati kita. Oh, we love you. We love you. We love you, Lord. Hati kami haus Tuhan. Hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Hatiku haus Tuhan. Hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Oh lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Mari angkat tanganmu. Lebih lagi.
Jesus, more of you. More of you. Yes, more of you. Each day, Lord Jesus, more of you. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesus, hanya Engkau pribadi yang kami rindukan. Sebab di dalam Engkau ada kehidupan kami. Ada masa depan kami. Engkaulah pribadi yang kami butuhkan. Gak ada pribadi lain yang kami butuhkan selain daripada Yesus sendiri dalam hidup kami. Sebab di dalam-Mu ya Tuhan, ada kepuasan, ada kelegaan. Kami gak akan berhenti sampai kami menemukan wajah-Mu. Hati kami akan terus haus, hati kami akan terus lapar. Sampai kami menemukan wajah-Mu. Kami akan terus masuk lebih dalam, sampai kami berjumpa secara pribadi dengan-Mu. Keadaan tidak bisa mendikte kasih kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan dari tempat ini, Hamba merasakan ada kasih yang begitu besar. Ada kuasa yang mengalir. Hadirat Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, kami tahu hidup kami ini aman di dalam-Mu. Sebab Engkau adalah roti kehidupan bagi kami. Tuhan Yesus, mematahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini adalah waktunya bagi Tuhan yang bekerja. Sebab kami sudah tidak dapat melakukan apapun lagi. Ini sudah di luar kemampuan kami. Di luar kemampuan manusia. Tapi iman kami tetap teguh. Iman kami tetap kuat. Di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh melangkah, bekerja, melakukan aktivitas kami. Tanpa dibayangi ketakutan dan kekhawatiran. Sebab hidup kami sudah dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke depan. Dari tempat ini hamba-Mu melepaskan berkat yang terbaik. Berkat damai sejahtera. Kuasa yang mengalir dari tempat maha tinggi. Berkat yang kekal. Berkat yang tidak berkesudahan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus namanya. Juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan terus membuat engkau berhasil. Engkau kuat. Sukacita dan sejahtera dicurahkan di dalam kehidupanmu melimpah. Dan saat ini juga penyertaan Tuhan akan membuat apapun yang kau kerjakan. Dibuat tanganmu, semuanya berhasil. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Ada percaya terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.